Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusyan Bahaki. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama routing protokol dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang OSPF. Jadi routing protokol itu digunakan oleh router jika router tersebut itu menggunakan suatu routing dynamic nih. Itu routing dynamic itu apa? Routing dynamic itu routing yang mana tuh kita nggak perlu menyesuaikan atau mengenalkan seluruh router yang kita punya. Kita punya banyak router di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi tuh kita nggak perlu mengenalin mereka tuh satu persatu. Ini ke sini, 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 gitu. Jadi ini mungkin akan mudah. Itu adalah routing dynamic. Jadi saya lanjutin tentang routing protokol ya. Jadi routing protokol itu merupakan digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi routing secara dynamic. Jadi itu otomatis. Kita cuma nggak perlu ngenalin ini ke sini. Jadi kita ngenalinnya intinya lebih gampang lah. Eh, jadi tuh kalau ada perubahan di dalam jaringan itu tuh protokol tersebut akan memberitahukan perubahan tersebut kepada router-router lain yang ada di dalam jaringan tersebut. Jadi saya akan menunjukkan dulu ya. Pertama di dynamic routing itu tuh terbagi menjadi dua ya, yaitu interior gateway protocol sama exterior gateway protocol ya. Eh, jadi exterior gateway protocol atau IGP itu adalah sebuah protokol routing yang digunakan oleh router dalam satu autonomous. Jadi apa itu autonomous system? Autonomous system itu gabungan dari sebuah jaringan ya. Atau bisa juga eh, dibilang untuk menghubungkan jaringan di dalam sebuah autonomous system. Jadi autonomous itu gabungan sebuah jaringan. Jadi IGP itu eh, menghubungkan jaring-jaringan di dalam sebuah autonomous system. Jadi di dalam autonomous system ini di dalam hubungan jaringan, dia ini yang menghubungkan itu interior gateway protocol IGP, bukan exterior, maaf sorry. Jadi itu dalam IGP ini tuh ada distance vector dan link state. Nah, di dalam distance vector ini ada RIPv1 RIPv2. RIPv1 ini udah ketinggalan zaman lah. Jadi kayak rata-rata orang juga udah nggak pakai lagi. Dan IGRP, IGRP dan AGRP itu sifatnya tuh eh ini loh, dia tuh asal dari Cisco. Cuman bisa dipakai open vendor. Jadi bisa dipakai oleh vendor-vendor lain. Dan selanjutnya link state yang berisi IS dan OSPF. Nah, ini adalah di dalam link state ini yang saya akan jelaskan OSPF. Oke, saya lanjut dulu. Yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol atau EGP. Jadi di dalam EGP itu ada path vector dan BGP, Border Gateway Protocol, yang mana itu menghubungkan ke dalam dunia ini ya. Jadi di dunia ini tuh ada kayak misalkan sebuah autonomous system dari negara Indonesia dan keluar. Nah, itu BGP itu namanya. Dan oke, mari saya jelaskan tentang EGP. Jadi EGP itu adalah sebuah protokol routing yang digunakan untuk para router yang berada dalam satu autonomous system, atau bila dibilang EGP adalah penghubung jaringan yang berasal dari autonomous system yang berbeda. Jadi misalkan kalian punya AS di Indonesia sama autonomous system di Singapura. Nah, itu AS-nya kan beda tuh, beda beda tempat kan, gabungannya beda tempat. Jadi tuh itu kan bisa hubungkan dengan yang namanya BGP atau Exterior Gateway Protocol. Em, dan ini tuh BGP tuh mempunyai satu routing protokol, yaitu hanya BGP. Oke, kita lanjut ya. Eh, saya akan menjelaskan tentang routing distribution. Jadi distribusi dari routing dynamic ini ya. Routing distribution, routing dynamic
uh, lewat dari jalur yang terhubung atau IP yang connect. Dia akan mengirimkan hello paket selama 10 detik. Jika ada balasan dari router balasan dari router sebelum 10 detik, maka akan terjadi agency terhubung. Mereka kedua terhubung. Kedua router akan terhubung. Jika terjadi 3 kali atau 30 detik dan tidak terterima, maka akan terjadi dead interval. Yaitu kan mungkin time out atau apa atau unreachable apa. Dan mari kita masuk ke OSPF atau Open Shortest Path First, yang merupakan sebuah protokol dynamic yang masuk ke dalam EGP Interior Gateway Protocol yang sudah saya tadi jelaskan. OSPF mempunyai kemampuan link stat atau mendeteksi status link up, link yang up ataupun down, lagi hidup ataupun mati ya. Dan algoritma Dijkstra DJE KS TRA atau pencarian jalur terpendek jika kecepatannya sama. Jadi misalkan kalian punya jalur nih, set set sama nih, set set. Tapi yang di sini ada 3 lagi ya. Tapi tuh kecepatannya sama. Dia bakal nyari jalur tercepat. Itu ke bawah yang cuma 2 doang. Jadi begitu. Dan OSPF tuh mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network walaupun topologi network tersebut berubah secara dinamis. Jadi topologi kita tuh berubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang gitu ya. Dan saya akan menjelaskan lebih detail dengan link stack. Jadi jika ada 2 buah jalur router dan 1 jalur mati, dia akan mengubah jalur ke jalur yang aktif. Dan jangan lupa Linkstad juga lebih memilih jalur yang bandwidthnya lebih besar, dan juga Linkstad mengupdate yang berubahnya saja. Jadi kalau misalkan ada yang nggak berubah, tidak seperti RIP yang mana dia akan terus mengupdate informasi walaupun jalurnya itu sedang tidak diputuskan atau dihidupkan seperti ya. Dan mengapa kalian harus memilih OSPF ini? Pertama, unlimited hop count. Protokol yang routing yang menggunakan hop count akan menghitung jumlah lompatan atau hop untuk mencapai remote network. Satu hop dihitung satu router. Jumlah lompatan terkecil merupakan nilai terbaik. Selanjutnya itu menggunakan IP multicast untuk mengirimkan informasi routing, yang mana tuh dia hanya mengupdate yang berubah-ubah saja. Yang seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah IP multicast, dan update-nya dikunci ke perubahan topologi atau jaringan. Dan di OSPF ini ada beberapa area ya. Itu seperti ASPR, Autonomous System Boundary Router. Router yang berfungsi untuk menghubungkan antara AS yang berbeda. Itu SBR. Terus adalah ABR atau Area Border Router, area yang berada dalam satu AS, area yang menjembatani area satu dalam yang lainnya, area yang lainnya, yang terhubung ke backbone juga. Itu adalah AS. Itu adalah ABR, area yang berada dalam satu AS. Nah, itu dia yang terhubung ke backbone. Selanjutnya adalah IR, internal router. Internal router IR berada di dalam sebuah area manapun ya pasti. Itu tuh internal ya, maksudnya di dalam AS tuh pasti ada IR. Enggak, maksudnya di dalam AS tuh ada ASBR, ada ABR, dan di dalam ASBR dan ABR pasti ada IR. Terus setelah itu ada standar area nih. Saya nggak akan menjelaskan nih. Standar area itu yang non backbone. Jadi tuh ada sebuah jaringan itu namanya backbone. Nah, dan dalam kumpulan jaringan itu backbone. Dan dalam membuat SPF itu pasti ada jaringan yang bukan non backbone. Itu standar area yang area 1, area 2. Nah, itu yang bukan area 0 ya. Jadi area 0 itu backbone. Jadi yang non area backbone ini, semua non backbone itu harus terhubung secara logikal maupun fisikal ke area yang menerima LSA. Dan LSA itu apa? LSA itu table routing atau RB-nya di OSPF ya. Menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung ke backbone. Selanjutnya adalah satu area atau area customer, area yang paling dekat ke customer ataupun klien, dan area tidak mendapatkan semua informasi dari area utama. Dia hanya mendapat IP-nya saja. Jadi kayak ini kalian hanya terhubung ke internet saja. Kalian tuh walau kalian misalkan kalian tuh ngeping atau
backslash, terus habis itu nulisin IP-nya di Telkom misalkan. Kalian tuh nggak bakal dapat area IP-IP lain kayak misalkan folder-folder atau apanya itu. Kalian tuh cuma dapat internet ya wes, udah kalian dapat internet aja. Nah, itu stop area ya. Kayak kita mesen ke orang aja, nah router. Kalian tuh nggak bakal dapat kayak, wah informasi DHCP kliennya begini, informasi begininya begini. Jadi kalian nggak bakal dapat. Selanjutnya adalah NSSA atau No Stop Area. Stop area yang memiliki eksternal router yang diberikan ke area lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OSPF backbone ya, kan dari tadi belum dijelasin ya. OSPF backbone, area 0 atau area backbone adalah area yang dimana ABR berkumpul untuk saling bertukar informasi. Setiap standar area yang saya sudah tadi jelaskan harus terhubung secara langsung ke area backbone. Area backbone juga merupakan area transit sebelum trafik keluar atau masuk ke dalam autonomous system. Area non backbone yang tidak terhubung secara langsung ke backbone maka bisa menggunakan virtualing. Dan apa itu virtualing? Virtual itu fitur yang nitip network seperti scope dan target scope ya, seperti itu. Selanjutnya adalah OSPF Neighbor Discovery. Pertama-tama OSPF akan mengirimkan hello paket ya. Ini penjelasan awal nih. Ini prosesnya, proses OSPF adalah Neighbor Discovery, nama keren lah istilahnya. Proses SPF. Pertama-tama SPF akan mengirim hello paket selama 10 detik. Kalau nggak dispon maka terbut aja sih. Kalau tidak dibalas selama 40 detik maka akan terjadi dead interval. Hello interval itu 10 detik dan dead interval itu 40 detik. Cara ngeliat hello dan dead interval kan bisa lihat di menu interface. Dynamic didapatkan jika di menu interface. Dynamic didapatkan jika advertise network. Hello interval dan dead interval dari router 1 dan router 2 itu harus sama ya. Setelah adalah OSPF itu tentang DR. Sebelum itu saya akan jelaskan tentang naik per step. Oh, ini saya udah kumur-kumur jelasin ini. Ini materinya agak lumayan panjang guys. Uh, jadi naik per step itu ada beberapa, ada down attempt, terus multi access. Salah salah salah. Uh, itu ada beberapa. Itu ada um, ada down attempt init, two way, X start, X chain, loading, dan full. Saya akan menjelaskan tentang down. Jadi itu kalau misalkan statusnya down itu router tidak menerima hello paket apapun. Dan attempt, router mengirimkan hello paket tetapi belum mendapatkan respon. Hanya ada tipe NBMA atau non broadcast multi access atau frame delay ya. Selanjutnya adalah prosesnya jika sudah attempt ada proses init. Itu router mendapatkan hello paket dari router lain tapi belum terbentuk dengan hubungan bidirectional atau two-way. Pada tahap ini router ID penerima belum terdaftar di neighbor list. Selanjutnya adalah two-way yang saya jelaskan di ini. Hubungan bidirectional sudah terbentuk dan router ID atau hubungan IP address penerima sudah terdaftar di neighbor list. Itu adalah two-way. Dan selanjutnya adalah EXstart. Jadi EXstart itu DR dan BDR sudah terpilih dan pertukaran link state dimulai. DR atau designated true itu adalah uh, router yang mengaktifkan OSPF duluan, tempat kumpul. Semua network mengumpulkan semua network yang menyebar dan menyebarkannya. Itu adalah DR dan BDR adalah router yang mengaktifkan OSPF 2 atau backup dari DR. Dan BDR tuh kepanjangan dari apa? Backup designated true. Dan selanjutnya adalah exchange. Router akan mengirimkan LSR, link state request packet. LSR akan dibalas dengan link state ACK, LSA, LS ACK, dan LS reply. Link state acknowledge maybe, and the link state LSR, link state tapi ini reply, link state reply. Akhir tahap ini semua router mempunyai DB yang sama atau ya DB. Selanjutnya adalah full. Informasi dari router lain sudah tersinkronisasi secara penuh, akhirnya sudah selesai paketnya.
Oke, mungkin saya akan kembali lagi untuk meremedi dari yang inter dan intra ya. Apa itu inter dan intra? Jadi inter tuh ya network yang dihasilkan router yang areanya berbeda. Kalau inter itu yang dihasilkan dari router yang areanya sama. Udah. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang OSPF. Oke, penyampaian 15 menit saya jelasin tentang OSPF-nya saja. Selanjutnya kita akan langsung ke labnya, yang mana labnya itu bener-bener gampang cuy. Jadi kayak gini nih labnya. Sama coba saya bakal buka Winbox dulu. Oke. Nah, mikrotik kita butuh 3 mikrotik coy. Nah, wah nih kalau kayak gini nih error ya. Nah, itu dong saya udah punya beberapa router. Nah, kita akan membuat OSPF dengan ketiga router ini ya. Coba kita buat dulu network agar kita bisa pakai eh, ini di Winbox ya. Karena ini saya pakai virtual. Oke, langsung saja ini ke router satu. Router satu. Ya, seperti ini. Ini kita konekin saja AT2 AT2. Ini AT3 AT3. Nah, seperti buat OSPF tuh gampang banget. Bisa. Oke, sekarang kita akan membuka uh, Winbox saya. Oke, sabar. Nih, lagi ngelot. Saya lagi ngelot di dalam Winbox. Nah, sudah muncul. Saya bakal taruh nih, Indo. Wah, sudah kelihatan ya? Cuma kita perlu beberapa lagi nih. Kita perlu buka lagi Winbox. Kita perlu 3 Winbox cuy. Nah, sabar. Window capture. Mana ya window capture lagi? Oke, saya pindahin aja ya. Ah, kelihatan kan? Nah, jadi kayak gini ya guys. Oke, di sini saya akan membuka. Nah, ini router satu. Wah, ah, sabar ya. Ada sedikit miscommunicate.
Saya. Ah, eh, nah, nah, ini guys, udah lihat kan? eh Tadi tuh, kalau saya lupa saja ya. Jadi, ya, never mind. Saya bakal nemuin dulu. eh Selanjutnya kita perlu inbox lagi. Oke, kita di sini udah punya berapa router? 4. Kita cek dulu. IP reference dia tuh 42. Sekarang aja saya namain aja. Ini yang pertama, yang paling kiri ya. Selanjutnya kita akan membuat sistem identity ketiga. Ini sistem ini berguna untuk nama ya. Ini yang tiga tuh yang paling pojok kanan. Ya, di sini kita sudah punya nama-namanya ya, tiga. Ini yang kedua, nah, ini yang satu. Yang pojok kanan, ini yang pojok kiri, ini yang pojok kanan, ini yang pojok kiri, dan ini astagfirullahaladzim, ini yang pojok kiri, ini yang pojok kanan, yang ini pojok kanan, ini pojok kiri. Tengah. Yang dua ini tengah. Kayak gini, kayak gini. Nah, biar saya nggak bingung. Ini pojok kiri, ini pojok kanan, ini tengah. Kita akan mulai konfigurasi pada yang kiri dulu ya. Kita akan menambahkan address. Ah, tes 4. Perlu ether 2. Selanjutnya kita akan membuat ting OSPF. Kita akan membuat kita tidak akan jauh-jauh dulu ya. Instansi sudah terbuat. Ah, kita buat nih IP address. Nah, ini dia.
Nah, eh terjadi kesalahan. Dia address yang Nah, kita sudah selesai dengan pengurusan IP address ya. Selanjutnya kita akan mengurus di OSPF-nya. Kita akan membuat network atau hubungan. Networknya tuh plus 24 ya. Belum ada nih. Routing. Nah, di sini sudah terhubung. State chain. Sini kita sudah terhubung ya guys. Lihat ini designated dan nih ini ya, tulisan intra area ya. Oke. Nah, lihat ini sudah ada tulisan desain network truth ya. Oke, sini udah terhubung. Itu kita tinggal menghubungkan di sini sudah terhubung semua.